Halo semua, perkenalkan nama saya Reinhard Lungkat dengan akhir NIM 057. Dan saya Eka Putra dengan akhir NIM 52. Dan saya Seva Sumarna dengan NIM akhir 58. Dengan mata kuliah Analisis Keamanan Informasi dan Kriptografi. Di sini kami akan membahas tentang kebocoran data dan serangan ransomware di Bank Syariah Indonesia pada tahun 2023. Oke, kita masuk kepada tahap pertama. Gambaran umum insiden serangan ransomware yang menimpa Bank Syariah Indonesia pada tahun 2023. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan yang lebih mendalam mengenai kronologi serangan tersebut. Oke. Serangan yang diluncurkan kelompok Bit 3.0 ini menggunakan metode double extortion dan terbagi ke dalam beberapa tahapan krusial. Mari kita bedah satu persatu. Oke, dimulai dari tahapan pertama. Tahap persatu adalah infiltrasi sistem dan eksfiltrasi data. Nah, kita mulai dari tahap satu ini, yaitu dari akhir April hingga awal Mei 2023. Kelompok peretas ini memanfaatkan momen krusial yaitu masa libur lebaran, di mana pengawasan sistem biasanya melonggar. Secara diam-diam, mereka berhasil memperoleh akses awal ke jaringan internal BSI dengan memanfaatkan celah keamanan yang ada. Setelah berhasil masuk, mereka menanamkan diri dalam sistem. Tidak sampai situ, mereka juga melakukan eksfiltrasi data bertahap. Sebanyak 1,5 terabyte data sensitif berhasil dicuri sedikit demi sedikit untuk menghindari deteksi sistem keamanan BSI. Cakupan data yang dicuri ini sangat besar, mencakup sekitar 15 juta nasabah dan karyawan. Nah, data tersebut berisi informasi sensitif seperti nama, nomor telepon, alamat saldo rekening, alamat, riwayat transaksi, dokumen keuangan, hingga kredensial akun. Oke, kita masuk pada tahap yang kedua, yaitu enkripsi sistem. Next, oke. Nah, setelah berhasil menguras data pada tahap 1, peretas melancarkan serangan utamanya pada tahap 2, enkripsi sistem, tepatnya pada tanggal 8 Mei 2023. Di hari ini, BitLock 3.0 menjalankan ransomware yang enkripsi sistem utama BSI secara massal. Akibatnya terjadi kelumpuhan total pada seluruh layanan digital secara nasional. Dampak operasional nasional enkripsi ini sangat masif. Di antaranya yang pertama, aplikasi BSI mobile banking sama sekali tidak dapat diakses oleh nasabah. Yang kedua, jaringan ATM. Nah, seluruh mesin ATM di BSI Indonesia mengalami kelumpuhan total. Oke, dan yang ketiga, Kemenkeu. Bahkan Kementerian Keuangan sampai harus menghentikan sementara koneksi kas negara ke BSI demi keamanan. Oke, kita masuk pada tahap ketiga. Respon awal BSI. Oke. Nah, ini adalah langkah penanganan yang diambil oleh pihak bank pada rentang tanggal 9 hingga 11 Mei setelah menyadari adanya gangguan. Oke, ada 4 langkah respon utama yang tercatat. Yang pertama, tanggal 9 sampai 10 Mei, BSI awalnya menyatakan kepada publik bahwa gangguan yang terjadi disebabkan oleh pemulihan sistem atau sistem maintenance. Yang kedua, di saat yang sama, BSI mulai melakukan normalisasi layanan dasar ATM secara bertahap agar nasabah bisa kembali bertransaksi secara terbatas. Yang ketiga, pada tanggal 11 Mei, akhirnya Direktur Utama BSI resmi mengakui kepada publik mengenai adanya indikasi serangan cyber. Dan yang keempat, off. Sebagai langkah mitigasi darurat, sebagian sistem dinonaktifkan sementara demi mengamankan data yang tersisa dan melancarkan proses pemulihan. Baik, kita lanjut ke tahap 4. Oke, kita masuk ke tahap 4, klaim dan tuntutan tebusan. Pada tahap keempat, kelompok Lockbit 3.0 secara resmi mengklaim bertanggung jawab atas serangan terhadap BSI melalui situs dark web mereka pada tanggal 13 Mei 2023 setelah berhasil mencuri dan menginskripsi data. Pelaku mengajukan tuntutan tebusan sebesar 20 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 295 miliar rupiah. Para pakar keamanan siber kemudian mengonfirmasi bahwa insiden ini merupakan serangan ransomware
bukan sekedar gangguan teknis biasa. Hingga batas waktu yang diberikan pada 15 Mei 2023 tidak tercapai kesepakatan pembayaran tebusan antara pihak BSI dan kelompok Lockbit 3.0. Kita masuk ke tahap 5, publikasi data curian di dark web. Pada tahap terakhir, setelah tuntutan tebusan tidak dipenuhi, Lockbit 3.0 merilis sekitar 1,5 terabyte data curian ke situs dark web pada tanggal 16 Mei 2023. Data yang dipublikasikan mencakup berbagai informasi sensitif milik nasabah dan karyawan, seperti nama, nomor telepon, saldo rekening, riwayat transaksi, hingga kredensial akun. Bocoran data ini menimbulkan risiko penyalahgunaan informasi pribadi, termasuk penipuan dan pencurian identitas. Selain itu, dampak yang ditimbulkan tidak hanya berupa kerugian finansial, tapi juga menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap keamanan layanan perbankan digital. Ya, oleh karena itu, kasus ini menjadi pelajaran penting mengenai pentingnya keamanan informasi dan perlindungan data di sektor perbankan. Dari kelima tahapan tersebut, kita dapat melihat bahwa serangan ransomware tidak hanya berdampak pada sistem teknologi, tetapi juga pada kepercayaan publik dan keamanan data nasabah. Jadi di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa serangan ransomware Lockbit 3.0 ini terhadap BSI menunjukkan bagaimana strategi double extortion dieksekusi secara sistematis, dimulai dari infiltrasi senyap, eksfiltrasi masif, hingga enkripsi sistem dan ancaman publikasi data. Pelajaran utamanya, pelaku tidak langsung melumpuhkan sistem, melainkan mencuri data terlebih dahulu secara diam-diam sebelum ransomware dijalankan. Dampak akhir serangan, yang pertama itu gangguan opsional yang terjadi pada 8 Mei 2023. Seluruh layanan digital BSI lumpuh secara nasional. Kedua, kerugian finansial. Kegagalan negosiasi menyebabkan 1,5 terabyte data sensitif dipublikasikan di dark web. Dan ketiga, hilangnya kepercayaan. Ini yang paling berbahaya, karena dengan hilangnya kepercayaan dari insiden ini menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap keamanan layanan perbankan digital Indonesia. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.